Ardi bukan penakut. Dia cuma seorang petugas kebersihan di bioskop. Tapi malam itu, sesuatu mengubahnya. Dan sekarang, dia bersumpah gak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Assalamualaikum, selamat malam sedulur. Balik lagi sama aku, Nafa. Kali ini, aku bawa cerita tentang sebuah bioskop di Yogyakarta yang rumornya terkenal angker karena bekas kebakaran. Dan ada seorang petugas yang hampir terjebak dan gak bisa keluar dari sana. Siapin mental kalian, kita mulai cerita malam ini. Ardi adalah perantau dari Jawa Timur yang baru 2 minggu kerja sebagai petugas kebersihan bioskop. Gajinya lumayan, bisa untuk dikirim ke keluarganya. Meskipun selama kerja di sana, dia sering dengar cerita seram dari teman-temannya. Beberapa kali, Ardi juga ngalamin kejadian aneh, terutama di Studio 3. Suka ada aroma gosong samar-samar, kursi tiba-tiba bunyi, bisikan di sudut ruangan, atau suara langkah kaki yang gak ada orangnya. Tapi Ardi gak mau jadi penakut. Ya, mungkin aja itu cuma sugesti atau efek halusinasi karena capek. Namun, ada satu hal yang lebih bikin heran. 4 kursi di pojok atas Studio 3 selalu ditutup kain hitam. Tiap dia tanya ke teman-temannya, jawabannya selalu sama. Rusak. Tapi dengan nada kayak ngomong asal aja gitu. Ya Ardi sih gak terlalu mikirin waktu itu ya. Cuma heran aja. Kalau rusak, kenapa belum juga dibenerin? Terus, kenapa senior-seniornya yang selalu bersihin area itu? Sementara dia selalu dapat bagian bawah. Awalnya dipikir ya baguslah. Dia dapat job lebih ringan. Sampai satu malam, senior satu shiftnya gak masuk kerja. Ketika bioskop tutup, terpaksa Ardi bersihin Studio 3 sendirian. Dan disitulah dia ngelakuin kesalahan besar. Ketika lagi dibersihin, dia nemu di kolong ada bunga-bunga layu bertebaran. Tanpa pikir panjang, dia buang ke tempat sampah. Habis itu, dia ngerasa ada sesuatu yang berubah. Udara di studio yang awalnya biasa aja, tiba-tiba jadi lebih dingin. Tapi gak terlalu Ardi pikirin. Dia lanjut beres-beres area bawah. Gak lama, dia nyium samar-samar aroma gosong. Ardi diem. Baunya makin kuat. Dia coba ngendus-ngendus ke segala arah. Pas dia noleh ke atas, jantungnya mencelos kaget. Ada 4 orang duduk di kursi itu. Sumpah ya, dia gak denger sama sekali suara mereka masuk. Harusnya juga studio ini kosong. Ardi dengan sopan negur. Pak, Bu, maaf, bioskopnya udah tutup.
Tapi nggak ada yang nyaut. Mereka cuma duduk diam dan kepalanya nunduk. Punggung Ardi langsung dingin. Bulu kuduknya berdiri. Dia buru-buru keluar studio, lapor ke temannya. Temannya agak kaget, tapi cuma bilang, "Udah, lanjutin aja. Jangan ditanya-tanya." Tapi Ardi penasaran. Dia terus ke ruang operator buat cek CCTV. Di layar, awalnya 4 sosok itu masih duduk diem. Lalu tiba-tiba layar berkedip-kedip. Muncul garis-garis. Terus Ardi lihat sesuatu yang bikin tubuhnya gemeteran. 4 sosok itu udah gak duduk diam. Tapi ada yang loncat-loncat di kursi. Ada yang merangkak di panggung layar. Ada yang kepalanya miring dengan gerakan aneh. Ardi mundur. Matanya melotot kaget. Badannya merinding. Otaknya berdebat. Yang dia lihat itu nyata atau enggak? Tiba-tiba, seniornya yang lain datang dan negur. "Ardi, Studio 3 belum selesai dibersihin kan? Lah kok malah di sini?" Ardi yang takut kena omel, gak berani cerita dan langsung balik ke studio. Dia berasumsi yang tadi itu cuma halu aja. Baru beberapa langkah masuk, lampu mati. Bioskop mendadak gelap gulita. Ardi panggil teman-temannya, tapi sepi. Gak ada yang menjawab. Dia buru-buru nyalain senter HP. Ketika dia arahin ke depan, ada sesuatu yang bikin napasnya tercekat. Di panggung layar, ada satu sosok berdiri. Kulitnya hitam, melepuh, seperti terbakar. Lehernya miring dengan posisi yang gak wajar. Ardi mundur. Tangannya gemeteran, bikin cahaya senter gerak-gerak gak stabil. Pas nyorot ke sudut lain, ada sosok lain lagi yang bergerak patah-patah. Terus dia sorot ke sekeliling, ternyata makin banyak sosok yang muncul. Tubuhnya gosong semua. Ada yang esot dengan satu tangan, ada yang berdiri pincang, ada yang merangkak di dinding. Jelas mereka bukan manusia. Ardi refleks teriak, dan seketika mereka semua berhenti. Lalu serempak, mereka noleh ke arahnya dan ngeluarin suara. Bukan jeritan, tapi lolongan parau. Kayak suara orang kesiksa. Dan mereka bergerak mendekat. Ardi panik dan lari ke pintu staf, tapi kekunci. Pintu emergensi juga gak bisa dibuka. Dia terus coba dorong pintu masuk utama, berhasil. Kakinya kerasa lemes, tapi dia paksa lari ke lorong menuju lobi. Tapi lorong bioskop itu terasa aneh, kayak lebih panjang. Harusnya
Dari belokan ada meja resepsionis. Tapi kok gak sampai-sampai. Awalnya dia pikir cuma perasaannya aja. Dia terus lari. Tapi tiap dia nengok ke dinding, poster filmnya selalu sama. Tempat sampah di pojokan pun sama. Ardi baru sadar. Dia terjebak. Jantungnya serasa mau meledak. Dia hampir kehabisan napas. Tapi kalau dia berhenti, suara lolongan di belakangnya makin mendekat. Sampai akhirnya, kaki Ardi udah gak kuat lagi. Dia terjatuh. Ardi ngesot ke dekat tempat sampah. Meringkuk di pojok sana. Napasnya putus-putus. Dadanya kembang kempis. Suara lolongan parau itu kedengaran lagi bersamaan gerombolan langkah kaki yang makin mendekat. Ardi memejamkan mata dan berdoa sebisanya. Lalu tiba-tiba Ardi ngerasa sesuatu disiram ke kepalanya. Kayak pasir. Pas dia buka mata, ternyata itu teman-temannya dan seorang security yang lagi lempar-lempar garam ke sudut-sudut lorong. Teman-temannya ngeliatin dengan muka cemas campur lega. Ardi, maaf ya. Kami harusnya ngasih tahu kamu sejak awal. Ardi bingung. Dan akhirnya mereka semua cerita. Dulu, di tanah ini pernah berdiri sebuah bioskop yang terbakar. Korbannya belasan orang. Tapi ada 4 korban yang tubuhnya gak pernah ditemukan. Dan 4 kursi di pojokan itu adalah tempat terakhir mereka sebelum terbakar. Beberapa tahun kemudian, bioskop ini dibangun. Kursi itu sengaja dikosongin, ditutupi kain hitam, dan selalu diberi sajen biar arwahnya tenang. Gak mengganggu. Teman-teman Ardi minta maaf lagi. Mereka pikir selama dia gak nyentuh area itu, semuanya bakal aman. Itu sebabnya bagian atas studio itu selalu dibersihin sama pekerja yang udah senior. Dan tadi mereka baru sadar ada sesuatu yang gak beres ketika Ardi gak muncul-muncul ke ruang staf buat kasih laporan rutin. Ardi diem. Dia gak bisa ngomong apa-apa. Badannya masih basah karena keringat. Dan tangannya masih gemeteran. Setelah kejadian itu, tiap lihat kursi bioskop, dia ngerasa ada yang duduk di sana. Suara film dan kerumunan pengunjung bikin dia panik dan ngerasa sesak napas. Sampai akhirnya Ardi mutusin resign. Dia pulang ke kampungnya. Tapi pas dia duduk di dalam bus, terus dia lihat bayangannya di kaca jendela. Dan di belakangnya, samar-samar, ada 4 sosok hitam duduk diam, menatap dirinya. Itu dia cerita horor malam ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat atau teori kalian di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan subscribe, plus nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Kalau punya pengalaman horor, kirim aja ke email di description box. Siapa tahu bisa aku bacain di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.